Halo semuanya, balik lagi di Jawa Gaib. Coba deh bayangin, tahun ini Primbon Jawa kuno ternyata sudah meramalkan secara spesifik ada 6 weton yang energinya lagi di titik terendah. Siapa yang akan tumbang? Kita semua tahu, hidup itu kayak roda, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi menurut perhitungan Neptu dan Cakra Jawa, siklus ini bisa diprediksi loh. Tahun ini energinya lumayan volatil, banyak perubahan besar, entah itu di dunia politik atau ekonomi. Dan ini otomatis mempengaruhi 6 weton yang kita bahas. Penting nih, kita bahas ini bukan buat nakut-nakutin kalian, tapi buat jadi lampu kuning. Gini nih, kalau kita tahu di mana lubangnya, kita bisa menghindar. Kita mulai dari yang pertama, Senin Pahing. Weton ini biasanya dikenal tenang, tapi Primbon meramalkan mereka tahun ini berada di bawah naungan Lungguh Eyang. Ancamannya fokus ke sektor keuangan. Bayangin deh, ada saja pengeluaran tak terduga yang datang menggerus tabungan kamu. Mereka harus hati-hati banget investasi tahun ini. Solusinya, jangan impulsif. Kunci mereka adalah menahan diri dan mulai menabung walau receh. Energi itu harus dijaga, jangan sampai bocor. Lanjut, yang kedua, si weton mistis, Jumat Kliwon. Biasanya mereka punya intuisi kuat, tapi tahun ini intuisi itu malah jadi beban. Jumat Kliwon diramalkan akan tumbang karena masalah komunikasi dan konflik sosial. Gini nih, maksud hati baik, tapi yang keluar malah disalahpahami orang. Energi negatif di sekitar mereka akan menumpuk cepat. Mereka harus benar-benar saring siapa yang boleh masuk lingkaran pertemanan mereka. Weton ketiga, Minggu Legi. Mereka dikenal punya semangat api yang besar. Tapi di tahun ini, api itu bisa jadi bumerang. Ramalan menyebut Minggu Legi akan tumbang karena kelelahan fisik dan mental. Mereka terlalu memaksakan diri mencapai target, sampai lupa isi ulang energi. Kamu yang Minggu Legi harus mulai belajar bilang tidak. Kalau badan sudah protes, jangan diterabas. Kita semua tahu, kesehatan itu investasi utama. Sekarang giliran yang Neptunnya lumayan besar, Rabu Pon. Loh, kok bisa? Mereka kan biasanya dihormati dan sukses. Rabu Pon menghadapi ujian berat di sektor karir dan kekuasaan. Ada potensi perebutan jabatan atau bahkan fitnah yang bisa membuat mereka jatuh dari singgasana. Bayangin deh, kamu sudah di puncak gunung, terus tiba-tiba terpeleset. Sakitnya jatuh itu lebih parah daripada saat kamu merangkak naik. Kuncinya bagi Rabu Pon adalah kerendahan hati. Jangan sombong. Semakin tinggi jabatan, semakin banyak yang mengincar. Jaga lisan. Masuk weton kelima, Kamis Wage. Mereka ini weton yang perasaannya sensitif. Dan tahun ini, sensitivitas itu jadi titik lemah. Primbon meramalkan Kamis Wage, rentan tumbang karena masalah personal, khususnya hubungan dan rumah tangga. Ada ketidakcocokan yang membesar. Seluruh energi mereka akan ditarik habis untuk menyelesaikan konflik internal. Akibatnya, fokus pada karir dan finansial ikut kacau balau. Pelajaran buat Kamis Wage. Jangan lari dari masalah. Komunikasi adalah jembatan utama. Lebih baik jujur daripada menumpuk prasangka. Ini dia weton terakhir yang harus super waspada. Sabtu Pahing. Mereka ini Neptunnya besar, punya potensi ledakan sukses, tapi juga potensi ledakan masalah. Sabtu Pahing diramalkan menghadapi kombinasi terburuk. Finansial merosot drastis, diikuti masalah hukum atau perselisihan yang besar. Ini double hit. Loh, kenapa seberat ini? Primbon mengatakan ini adalah masa penagihan energi atau karma masa lalu. Introspeksi total dibutuhkan. Kejatuhan Sabtu Pahing bisa jadi yang paling drastis di antara 6 weton ini kalau mereka tidak segera mengambil tindakan pencegahan. Nah, setelah tahu ke-6 weton ini, kita jangan cuma panik. Primbon bukan hanya meramal, tapi juga memberi panduan spiritual. Semua weton yang diramalkan tumbang ini punya satu kesamaan, terlalu memaksakan kehendak atau terlalu abai terhadap lingkungan. Untuk menyeimbangkan energi, bagi ke-6 weton ini, disarankan untuk mulai menjalankan puasa weton.
Ini cara kuno membersihkan diri. Bersedekah bukan hanya materi, tapi juga tenaga dan waktu. Ini adalah investasi energi positif yang bisa menangkal kesialan primbon. Loh, kenapa kita harus percaya pada perhitungan kuno ini? Karena mereka menghitung siklus alam, siklus yang jauh lebih besar dari kalender modern kita. Anggap saja primbon ini GPS spiritual kita. Dia tidak bilang kamu pasti nabrak, tapi dia bilang, hati-hati, di depan ada tikungan tajam. Ingat, weton itu hanya potensi. Kamu yang memegang kendali atas nasibmu sendiri. Potensi tumbang bisa diubah jadi potensi bangkit. Khusus untuk Senin Pahing, segera buat anggaran darurat. Disiplin adalah tameng terbaik kamu tahun ini. Jumat Kliwon, hindari drama dan gosip. Jaga jarak dari orang-orang yang sukanya mengadu domba. Minggu lagi, jadwal ulang hidupmu. Tambahkan waktu istirahat dan meditasi. Recharge itu wajib, bukan pilihan. Rabu Pon, perkuat aliansi sejati, bukan yang bermuka dua. Tawarkan bantuan tulus kepada bawahanmu, investasi pada loyalitas. Kamis Wage, ajak pasanganmu bicara dari hati ke hati di tempat yang tenang. Fokus pada solusi, bukan siapa yang salah. Sabtu Pahing, segera bereskan semua urusan legal yang tertunda. Dan kalau ada utang, cicil sekarang, jangan tunda lagi. Kita harus pahami, energi itu tidak hilang, dia hanya berubah bentuk. Masa tumbang ini adalah proses pembentukan diri yang baru. Mereka yang sekarang sedang berada di bawah, bersiaplah untuk berputar ke atas. Dan mereka yang di atas, jangan sampai lengah. Intinya gini nih, waspada itu bukan karena takut pada ramalan, tapi karena menghormati kearifan leluhur yang sudah memperingatkan kita. Apakah kamu atau orang terdekatmu termasuk salah satu dari 6 weton yang diramalkan tumbang ini? Kalau iya, bagaimana reaksimu? Share pengalaman kalian di kolom komentar. Weton apa yang kalian rasakan sedang berada di siklus terberat tahun ini, terlepas dari ke-6 weton di daftar ini. Jangan lupa kasih like kalau video ini bermanfaat. Subscribe ke Jawa Gaib dan bagikan ke teman-temanmu agar energi waspada ini tersebar positif. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Semoga kita semua selalu dilindungi dari segala mara bahaya. Kita balik lagi di video Jawa Gaib berikutnya. Sampai jumpa!